Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Masih tetap semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3. Simak baik-baik ya video pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar dari muatan IPA dan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran merupakan cara kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Nah, cara membuat peta pikiran yaitu dengan menentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks lalu, menuliskannya ke dalam bagan peta pikiran. Nah, setelah menentukan pokok pikiran, kalian bisa menjelaskan informasi melalui ringkasan. Nah, ringkasan itu apa sih? Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Nah, meringkas isi teks itu sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Hari ini kita akan membahas beberapa gaya, di antaranya ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Simak penjelasan berikut ya. Oke, gaya yang pertama yaitu gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Jenis benda yang dapat ditarik magnet, yang pertama ada ferromagnetik, yang kedua ada paramagnetik. Nah, ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, dan nikel. Sedangkan paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah. Contohnya yaitu aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Yang kedua yaitu, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet antara lain kertas, kain, dan plastik yang tipis. Yang ketiga yaitu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet paling kuat terletak pada ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung, atau silinder, huruf U, dan ladam.
Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah, dan gaya ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Contohnya, jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh berat benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak dipengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, kertas yang berbentuk gumpalan dan kertas lembaran yang dijatuhkan bersamaan akan lebih cepat kertas berbentuk gumpalan daripada kertas lembaran. Hal ini disebabkan gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaannya, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaannya, maka gaya gesek akan semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Pertama, alas, sendal, dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek pada rem sepeda. Dan yang terakhir, ban kendaraan yang dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, gesekan pada mesin kendaraan sepeda motor atau mobil yang menyebabkan kerusakan sehingga diberikan pelumas untuk mengurangi gesekan. Yang kedua yaitu gesekan pada gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor, perawatannya dapat juga diberikan pelumas. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda yang sering digunakan lama-kelamaan akan gundul, dan ini berbahaya jika digunakan di jalan basah dan akan menyebabkan tergelincir. Imtab tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam surat Quran surat Al-Rod ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Allah Maha Kuasa, dapat merubah nasib semua orang dan semua kaum, akan tetapi hidup ini realistis. Benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya. Begitu pula dengan hidup. Tidak akan bergerak, bahkan tidak akan maju jika tidak kita beri gaya atau dorongan. Benda akan tetap bergerak pada kecepatan awal jika tidak dikenai gaya. Hidup juga sama, akan tetap berjalan datar dan biasa saja jika kita tidak diberi gaya yang lebih. Jadi kita untuk menginginkan suatu perubahan dan kemajuan dalam hidup dibutuhkan gaya atau dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain untuk menuju hidup yang lebih baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, menjaga jarak, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Bu Guru menyukupkan sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.